aku baru 2-3 bulan Ya ayyuhalladzina amanu jadi masih bisa dipakai lah. wa qul aidan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah nawaratun bi sabilillah khairun Ya, 2-3 bulan. Hadirin kaum muslimin, Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi Mbak, ini ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah kumpulkan kita. Ya. Dan maksud berkumpul kita itu menyatukan diri kita. Bawa jantung ada Pak. Bagaimana supaya agama sempurna wujud dalam diri kita, wujud dalam ahli keluarga kita, dalam jiran kita, dan seluruh umat manusia. Dan kita akan berpikir sesaat untuk agama itu lebih baik daripada sunnah 70 tahun. Apa yang kita pikirkan Ibu sekalian, bahwa kehidupan dunia kehidupan yang singkat, yang sebentar saja Ibu sekalian. Kehidupan ila qolil, kehidupan yang sedikit. Perjalanan kita ini masih panjang. Dulu kita dikumpulkan di alam ruh dan dipindahkan di alam rahim. Di alam rahim juga hanya tidak lama, 9 bulan 10 hari lahirlah ke dunia. Dan di dunia juga singkat sebentar. Rasulullah bersabda bahwa umur umatku paling 60-70 tahun. Dan satu hari di akhirat 1000 tahun di alam dunia. Kemudian nanti alhamdulillah kita akan jumpa dengan alam barzah dalam kubur 40.000 tahun. Sendiri gelap kita, tidak ada yang menemani kepada kita. Kemudian kita nanti dihancurkan dunia idza waqatil waqi'ah. Akan terjadi hari kiamat, akan dihancurkan dunia. Ya, kita akan di masyar kita 50.000 tahun ini sekarang. Dan ini semua harus dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah baginda Rasulullah SAW. Janji Allah, janji Rasul, kita pernah bohong pasti. Hadis mulia, inilah waktu yang singkat kita menentukan bahagiakah hidup kita, gagalkah hidup kita ini. Kita tergantung mempergunakan. Dunia bukan tempat tujuan. Dunia majul akhirat. Dunia tempat menyempurnakan, telah menyiapkan untuk negeri akhirat. Kehidupan yang kekal abadan abada itu sekali. Dunia tempat ujian, tempat usaha hari mulia, tempat berjuang. Bagaimana memperjuangkan iman kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya, para rasul. Satu saja hari mulia. Tugas kerja nabi-nabi keliling menjumpai manusia hari mulia, menyampaikan apa yang disampaikan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah. Saya kamu akan bahagia, akan sukses, akan berjaya. Bukan hanya bahagia nanti di akhirat saja, di dunia yang akan berikan ketenangan, ketentraman. Laki-laki dan wanita mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan hayatan saja, kehidupan yang ini janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, kayakkah dia, miskinkah dia, pejabatkah, rakyat biasa. Ya. Apabila dia sempurna agama, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tenang. Allah akan selesaikan masalah-masalah dia, baik masalah-masalah besar. Apa masalah besar itu sekalian? Ketika sakaratul maut, masa depan yang sesungguhnya itu. Rasul bersabda, barang siapa yang di hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin surga. Ini masa depan yang sesungguhnya itu. Kita harus persiapkan itu. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terlena. Semua hari ini disiapkan bagaimana kita hari ini. Keimanan kita yang sempurna, bukan hanya iman sekedar penghias bibir, tapi iman yang mantap. Ulama mengatakan kalimat iman ini nafi dan isbat. La ilaha illallah menafikan. Bersihkan dari hati kita ini. Keyakinan kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, minta kepada makhluk. Bersihkan
kita di hati kita hari ini hanya yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ya, bukan toko usaha bisnis kita, bukan. Itu hanya asbab syar'i. Allah katakan dan dia setiap yang berjalan di muka bumi, aku kata Allah mau di sini. Ya. Ini semuanya. Gak usah khawatir, hari ini sudah disiapkan sama 50.000 tahun sebelum diciptakan kita sudah disiapkan rezeki semua. Tidak akan tertukar rezeki kita dengan yang lain. Dia tidak akan dimatikan dulu sebelum dirinya habis itu sekali. Ini semuanya. Kematian akan datang mendadak kepada kita. Dia tidak kompromi dulu kepada kita itu sekali. Kematian tidak harus tua dulu, tidak harus sakit dulu, tidak ada kaitannya dengan itu. Apabila ajal tiba kepada kamu ingin dipajukan sedetik dibunuh tidak bisa. Ini harus melihat yang harus kita persiapkan. Kematian tidak harus ditakuti karena hak. Setiap yang bernyawa akan merasakan. Tapi yang harus kita khawatirkan sudah siapa bekal kita ini. Kita mungkin kita kalau di dunia ini kita perjalanan jauh, kita persiapan bekal. Kalau habis kita bisa minta tolong, minta pinjam harta. Tapi kalau kita gagal dikubur di masyarakat, jangankan orang lain nanti ibu sekalian, orang tua kita sendiri, wahai ayah, saya sudah ditimbang amal saya kurang 1 juta ayah. Ayah mengatakan, wahai anakku, dulu ketika di dunia, apa saja permohonan permintaan kamu aku penuhi. Tapi sekarang di sini jangankan untuk kamu, ayah juga tidak tahu nafsi. Ini perkara besar, Ustaz. Masalah senang pangan papan masalah kecil. Kita ini malah nggak paham. Yang masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dikecil-kecil. Ya. Tapi kalau kita ini hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan harta, Allah akan selesaikan masalah-masalahnya. Masalah besar kubur, masalah sirat Allah akan selesaikan. Masalah kecil, masalah dunia, senang pangan papan akan diselesaikan sama Allah. Ya, masalah akan diselesaikan. Tapi kalau kita jauh kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kehidupan manusia atau kehidupan yang serupa. Gelisah, bingung terusan, melihat khawatir terus, masya Allah. Selesai 10 masalah datang 100 masalah. 100 masalah datang 1000 masalah, bingung harmonia. Istri melawan suami, anak membangkang sama orang tua. Dicabut kenikmatan hidup. Kenapa? Karena dia jauh kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT menciptakan kita ini. Bagaimana kita kenal kepada Allah? Siapa Allah? Allah Rabb yang telah menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah memelihara kita, menjaga kita. Maka ketika kita ada masalah, kita ingat Allah. Jangan ngadu kemana-mana. Ada masalah dengan suami, sholat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sabar. Jadi ketika ada masalah ingat Allah, kita sholat adalah obat itu sekali. Allah akan selesaikan. Tetapi ketika kita ada masalah ingat yang makhluk, minta pertolongan ini harusnya, apalagi datang ke paranormal nggak sholat lagi, dimintain ini umat dalam badan, masya Allah. Ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan ud'uni astajib. Mintalah kamu, doalah kamu kepada apa akan kabulkan permintaan. Jadi apa saja kita ngadu sama Allah. Allah akan selesaikan masalah kita, urusan kita Allah selesaikan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebaliknya, ketika kita dalam masalah ingat makhluk adalah penyakit. Enggak selesai hari ini. Ya, kadang-kala selesai 10, datang 100 masalah lagi. Tidak ada. Kenapa dia tidak kembali kepada Allah? Tidak ifafil ilallah. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menafikan semua, hanya ada Allah dalam hati kita. Ada hubbullah, cinta kepada Allah. Ini yang harus melihat. Seluruh para anbiya, para rasul dihantarkan ke dunia ini untuk membersihkan hati-hati manusia. Lahan kerja Nabi bukan sawah, ladang, kantor. Lahan kerja Nabi ada hati-hati manusia. Karena Rasulullah
Rasul katakan di dalam diri seorang ada segumpal daging. Apabila baik, baiklah seluruhnya. Apabila buruk, buruklah segala-galanya. Apa itu hati? Jadi yang digarap oleh para anbiya ini hati. Ya. Apabila hatinya benar, semua benar sekalian, dunia akan melayani, akan berkhidmat kepadanya. Ya. Sempurna mengamalkan agama. Seorang wanita soleha yang taat kepada suami. Bagaimana kehidupan para sahabiah ibu sekalian? Yaitu seorang wanita soleha hadimaya, sahabiah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ketika itu akhirnya suaminya akan berangkat cari nafkah. Suami istrinya telah mengantarkan dan suaminya dalam keadaan puasa. Maka ketika yang sekalian begitu di pintu hari mulia kita keluar hari mulia, dan waktu itu hari mulia berangkat anaknya dalam keadaan sakit. Ia dalam keadaan puasa, anaknya sakit terus berangkat. Maka siang hari mulia anak yang sakit meninggal. Langsung dimandikan, dikafankan, disimpan di kamar subuh. Dan ketika sore hari dia suaminya pulang, maka tanya suaminya, bagaimana istriku, anak kita? Alhamdulillah sudah dalam keadaan baik, tenang aja. Sekarang ayah baru pulang capek, sudah lagi mandi. Saya sudah menyiapkan, yang mau buka, mau makan sudah siapkan, mau mandi air hangat sudah siapkan, atau mau tidur dengan saya siap. Ini seorang wanita soleha. Maka ketika itu dia sudah mandi, sudah buka, malah mengadakan hubungan suami istri. Belum diceritakan anaknya meninggal. Maka ketika pada subuh hari dia berbincang-bincang, kata istrinya, wahai suamiku, sekiranya ada orang menitipkan barang kepada kita, kemudian barang tidak ambil oleh yang punya uang, ya itu kan amanah. Begitu juga Allah telah mengamanahkan anak. Anak kita sudah meninggal. Kenapa kamu tidak diberitakan kemarin waktu aku pulang? Aku khawatir kamu dalam keadaan puasa, khawatir tidak enak makan, tidak enak tidur. Akhirnya hari mulia datang kepada Rasul ngadu, ya Rasul, ini istri saya kok gimana, saya kemarin anak meninggal, dia nggak dikabarkan. Kata Rasul, kenapa kamu? Begini ya Rasul, beliau dalam keadaan puasa, khawatir kalau saya kabarkan meninggal anaknya, dia nggak enak makannya. Maka harus katakan, wahai wanita soleh, atas perbuatan kamu, akhlak kamu terhadap suami kamu, hubungan tadi malam akan lahir ulama-ulama besar, termasuk hari mulia Abdullah bin Mubarak. Ini ibu sekalian hari mulia, ibu muda saja, ridhonya Allah terhadap seorang istri tergantung ridhonya suami kepada ini. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sayangnya kepada istri. Ketika dibuat minta buatan teh hari salah, bukan gula manis, gula pasti dikali garam. Masa Rasul nggak marah, kita masalah kamu udah keluarga 10 tahun nggak becus buat ini. Rasul nggak senyum. Akhirnya kata Rasul, ya Aisyah, coba tolong kamu cicipi. Cicipi alhamdulillah, weh kok asin, merah bukan. Ya, maka Rasul katakan, wahai Humairah, wahai bibi yang merah. Apabila Rasulullah minum, ingin bekas gelasnya, bekas Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di mana bibir Siti Aisyah itu bibirnya Rasulullah. Sayang hadirin. Hadirin kaum muslimin bapak sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sudah. Seorang istri bagaimana hari mulia hormat kepada suami. Jangan sampai kadang-kala kurang sedikit melotot. Menatap pun hari mulia dengan pandangan kasih sayang. Ya. Ini semua dibentuk bagaimana kita untuk menjadi pendamping kita kepada suami kita. Allah telah muliakan kita. Ya, Allah ciptakan kita, menghantarkan dunia dengan maksud tujuan yang agung. Bukan diciptakan untuk dunia, ngurus dunia terus hari ini, jangan. Tidak usah khawatir kita hari mulia. Ya. Bagaimana kita membantu hari mulia suami kita hari mulia dengan amal-amal. Suami pulang dia sedang sholat hari mulia,
suami pulang sedang baca Quran, suami pulang sedang zikir hari malam nangis sama Allah, berseru bagaimana keluarga, bagaimana alhamdulillah wanita-wanita mereka alhamdulillah bagaimana sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu. Ada kerisauan kita itu, ada fikir bagaimana supaya orang lain selamat daripada azab Allah Subhanahu. Kita tidak boleh kita ingin tenang. Ini hadirin kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi kita usaha itu sekalian. Bagaimana kita usaha menyempurnakan iman kita itu sekalian. Hari-hari kita hari-hari. Kita hidupkan di rumah ta'lim, kita bicara hari-hari iman yakin, bicara kehidupan kita. Sempurnakan sholat kita hari-hari. Sholat yang sempurna, sholat yang di awal waktu. Kemudian kita ta'lim di rumah kita hari-hari, duduk kita hari-hari. Sempurna itu sekalian. Inilah kita harus bermaksud Allah SWT hantarkan kita. Bagaimana sempurna iman dan sempurna amal kita. Dunia hari-hari bukan tidak boleh mau banyak pun silakan, tidak dilarang. Orang namanya hukum dunia itu bukan orang kaya, tapi sedikit tapi menghalang untuk ibadah itu orang berdunia. Ya, Abu Bakar Siddiq hari mulia, masya Allah. Ya, bagaimana Siti Khadijah kalau umrah hari mulia, nggak dilarang. Ya, tetapi semua ada untuk menyempurnakan iman, untuk menyempurnakan agama. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu wa ahlikum. Ya. Ahli kita, ahli mulia, usaha kita ini bagaimana hari? Hadirin kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah bersyukur ibu sekalian. Suami-suami ibu dikenalkan dengan kerja dakwah ibu sekalian. Ini kerja dakwah ini kerjanya para anbiya ibu sekalian. Kerjanya para rasul. Ya, tidak diberikan kepada umat kaum dahulu tidak. Ya, nabi-nabi semua maksud hidupnya ini dakwah ibu sekalian. Hebatnya nabi-nabi yang melihat bukan sholat zikirnya baca Quran. Hebatnya para anbiya dalam dirinya ada kerja dakwah. Tidak ada nabi rasul yang gagal, nggak ada. Ya, semua mereka sukses mereka dalam dakwah. Alhamdulillah Allah kenalkan suami ibu, masya Allah, di dakwah keluar, masya Allah. Itu satu anugerah yang besar. Sampai ini umat disembuli oleh para anbiya, termasuk Nabi Muhammad. Orang ingin dijadikan sebagai umat Rasulullah. Cuma kita ini nggak paham harusnya. Allah anugerahkan kepada kita satu usaha yang tidak diberikan. Yang ketika kita berusaha minta saudaranya harus jadi nabi, tidak langsung. Seolah-olah diungkit begitu. Kita tidak meminta, tidak menghargai, tapi Allah beri kerja dakwah kepada kita. Tapi kita masih main-main dalam dakwah. Tidak ada kesungguhan kita. Dunia nggak usah dikhawatirkan hari-hari bagaimana sempurna iman aku. Bagaimana iman sempurna datang wujud dalam ahli keluarga saya. Ini yang menentukan bahagia suksesnya. Bukan hanya nanti di akhirat. Iman yang hakiki, iman sempurna hatinya hidupnya tenang, tentram. Ya, dunia akan berkhidmat melayani kepadanya. Di dalam hadis itu Allah katakan, ya dunia, barang siapa orang yang khidmat kepada agama, sempurna agama, bukan hanya sholat zikir saja. Ulama mengatakan sempurna agama iman yang hakiki, iman yang sempurna itu sekalian, yang bergantung kepada Allah, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan minta pertolongan, dia pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Akan dikumpulkan di mahkamah, di pengadilan Allah. Akan ditanya umur yang aku diberikan kepada kamu ketika dunia dihabiskan untuk apa. Ini semua. Jadi kita harus bagaimana kita harus sempurna iman kita. Usaha kita hari-hari itu, Bu. Ya. Allah akan jaga, yang katakan hari ya dunia apabila manusia dia taat kepada kamu harus beribadah melayani kita. Ini sekalian. Dunia akan melayani kepada dia. Ya. Tetapi sebaliknya manusia yang ingkar, yang jauh kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbudak dia disiksa oleh dunia. Ini harus usaha kita ini harus bagaimana hari-hari menyempurnakan iman. Nabi-nabi Rasul nggak ada iman yang turun, nggak ada. Nabi-nabi Rasul iman yang naik terus.
Kenapa hari-hari Nabi Rasul dakwah terus? Ya. Ini sebenarnya yang tidak diberikan ini kerjanya kepada umat kaum dahulu tidak. Dulu yang dakwah hanya Nabi Rasul saja. Ya. Umat kaumnya hanya ibadah saja itu sekalian. Ya. Dan Allah katakan hanya di ayat-ayat Al-Quran mengatakan wahai kamu laki-laki bukan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf. Wahai kamu laki-laki dan wanita. Ya. Kamu adalah umat yang khairu ummah. Dan syarat kamu yang khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf. Syarat kamu di umat yang terbaik, umat pilihan, umat yang akan masuk surga dulu, yaitu syaratnya kamu dakwah. Walaupun dia umat Rasul, tapi kalau nggak ada kesukaan kepada umat, dia tidak layak menjadi khairul umat. Karena ini kita khairul umat yang Allah berikan karena syaratnya dia tak mengajak kebaikan, mencegah dari kebaikan. Hadirin kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Dakwah bukan untuk memperbaiki orang, dakwah untuk membersihkan hati. Dakwah dengan anak kita, bentuk anak-anak kita dari mulai sedini mungkin. Ya. Jadi hadiah warung soleh keullah, anak-anak yang soleh harmonis, yang akan menyelamatkan kita, yang akan mendoakan kita. Pernah terjadi sekalian dan seorang ulama bermimpi. Kita bermimpi artinya melihat orang di ahli kubur, di dalam kubur ini artinya ada orang berebutan. Ya. Terus ada orang itu tuh si ibu tenang, enak aja, senang, masya Allah. Maka ini ulama tanya, itu kenapa kok orang berebutan itu? Itu katanya dia merebut ini, katanya ada orang-orang tuminat ya, tuminat pada yang doa dia butuh katanya, dia ambilin itu katanya. Tapi ibu kok enak katanya, ya saya mah udah dikirim anak saya itu soleh katanya. Oh. Gimana anak saya ke sana? Jual daging. Oh. Besoknya benar jadi kita harmonian, masya Allah. Maka setelah lama lagi harmonian, itu orang mimpi, ulama itu mimpi lagi. Begitu mimpi harmonian, ternyata kok si ibu pun sekarang berebutan juga. Maka dia tanya, kenapa ibu kok ikut-ikutan di mimpi? Karena saya sudah menikah, jadi dia nggak ngirim lagi Pak. Jadi ini sebenarnya, bagaimana ini harmonian? Tanggung jawab kita. Bagaimana ahli keluarga kita ini, anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Dan ketika nanti di masa alhamdulillah, masya Allah, banjir dengan keringat, anak-anak kita yang dijadikan hafiz Quran, maka nanti dia akan bisa menyelamatkan kepada sebuah ahli keluarga yang akan neraka diselamatkan. Dan ibu bapaknya akan dipastikan dengan mahkota yang cahayanya lebih daripada matahari sekali. Maka si anak tadi, wahai Umi, wahai Abi, di mana kamu? Begitu semuanya, sedang berenang dalam lautan keringat itu sekali. Ya, tapi anak yang soleh dan soleh kayak itu. Maka kita di rumah kita disiapkan dididik anak-anak kita. Jadikan mereka ini anak-anak yang soleh. Ya, dicontohin oleh kita itu. Ya, kadang-kadang kita terpaling, masya Allah. Anak masya Allah orang senang ada bisa nari di panggung, lucu anak saya. Itu dia bukan untuk itu, harus bersenang. Kadang-kadang kala masya Allah, dia ada ibu ini punya anak 3, yang satu pengusaha sukses, yang satu juga punya titel tinggi, pokoknya aduh segalanya ada. Yang satu lagi orangnya biasa aja, tapi dia taat sama Allah. Ketika belajar bilang sama ibu itu, katanya anak saya 3, yang 2 sukses, yang 1 gagal. Ini sulit. Jadi yang dikatakan itu alhamdulillah adalah yang taat kepada Allah. Ya, bagaimana supaya kita punya anak kita dididik mereka sedini mungkin, bagaimana anak kita ini harus disiapkan, dudukan mereka dalam taklim mereka. Ya, dari walaupun sedini mungkin, walaupun masih bayi, dudukan mereka, biasakan telinga mereka mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW yang akan melembutkan hati kita itu sekali. Dan penuh dengan sederhana kita di rumah kita hari ini, walaupun kita kelebihan. Oh ini harga baju 100.000, beli yang 20.000 bisa 5, yang 4 sedekahkan.
Ya, bagaimana hari ini Siti Fatimah, Siti Aisyah hanya punya 2 setel zairah ya. Kadang-kala itu juga dipinjam sama temannya mau nikah katanya. Ya. Dan begitu risaunya hari mulia bagaimana Siti Aisyah selama 3 bulan berturut-turut di rumahnya tidak pernah ada mengepul asap. Sehingga ditanya, wahai Aisyah, aku lihat kamu selama 3 bulan berturut-turut tidak mengepul asap, apa yang kau makan? Maka mengatakan, aku setiap hari makan korma dengan air yang tidak diminum. Gelisah kepada umat, memikirkan umat terus sekali. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah ibu sekalian, Allah memuliakan kita ini. Allah jadikan laki-laki dan wanita saling menguatkan di dalam dakwah. Ibu menjadi pendamping, pendorong kepada suami kita. Ya. Maka kita siapkan ibu sekalian hadirin. Ya. Bagaimana supaya sempurna di rumah kita amalan kita. Hari-hari kita harus melihat. Apabila di rumah kita ada baca Al-Quran, maka orang setan akan lari hari mulia. Malaikat rahmat akan kumpul di rumah kita. Sehingga dikatakan baiti jannat, di rumahku surga. Ya. Kehidupannya hari mulia Allah segalakan mudahkan segala-galanya. Ya. Jangan hari mulia banyak waktu yang goplah yang lalai kita semua. Suami pulang, sedang doa, dia sedang nangis, masya Allah. Gak ada kesibukannya, Pak. Bagaimana ini jemaah, bagaimana rombongan, bagaimana hari mulia. Ya. Kemudian teman-teman kita yang kemarin ibu yang ikut sekarang bagaimana, masih lanjutkan dakwah mereka. Ya. Jadi ada risau pikir ibu sekalian. Ya. Ahli keluarga kita ini hari bagaimana hari mulia. Ya. Bagaimana saudara-saudara kita, wanita kita yang lain. Ya. Ada pikir, ada risau bagaimana dia pun hari mulia supaya mereka tahu dakwah. Dulu kita sebelum ikut dakwah kita merasakan bagaimana, tapi ketika kita ikut dakwah, masya Allah. Maka ini juga perlu disampaikan kepada keluarga kita. Jiran tetangga kita juga ibu sekalian. Ya mungkin ibu-ibu dia nggak bisa kita buat makanan, buat kue, itu tetangga-tetangga kita. Bagaimana supaya tetangga ini rindu kepada kita. Ini ibu haji ini kok nggak ada ya? Oh dia lagi keluar, katanya keluar dakwah. Ini sudah. Hari. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang jemaah-jemaah dihantar. Ya, bagaimana nabi-nabi, rasul-rasul mereka yang didampingi dengan istri mereka. Ya. Walaupun dakwahnya tidak lama mulia, hasilnya banyak. Tapi hari nabi-nabi, rasul-rasul yang tidak sesuai dengan istri mereka. 950 tahun Nabi Nuh siang malam dakwah itu sekalian hanya 80 sekian saja tersirat. Kenapa istrinya tidak menjadi pendamping? Nabi Lut alaihissalam yang tidak punya pengikut, hanya anaknya perempuan saja yang dua. Kenapa kan isinya pengkhianat kepada suami? Lain Nabi Ibrahim alaihissalam bukan seperti kita, 4 bulan ditinggalkan. Ya. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar 13 tahun di padang pasir. Ya. Ini sulit. 13 tahun. Ya. Yakin hanya ini perintah Allah. Allah tidak akan mengecewakan, tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya. Maka ketika dia tanya, ya suamiku, apakah ini perintah Allah, aku ditinggalkan di padang pasir? Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidak menoleh ke belakang, kalau menoleh nggak jadi berani. Lihat ke depan, perintah Allah di umat. Ya begitu juga kalau sudah nisab kita jangan yang sudah. Ya. Ini hasilnya. Terus berangkat dan melihat. Maka dengan asbab pengorbanan seorang wanita yang ditinggalkan suami di jalan Allah SWT, maka telah keluar air Zam-Zam, air mujizat itu sekarang. Dan siapa hari mulia mau minum Zam-Zam, niatnya apa? Itu akan menjadi asbab sembuhnya, akan tergabungnya apa niatnya. Yang tidak pernah tertinggal, yang tidak pernah sekarang air Zam-Zam kering, ya. Dan sampai hati Rasulullah dicuci dengan air Zam-Zam, tidak dengan air surga. Kenapa? Air Zam-Zam, air mujahadah. Ini dari kaum muslimin ya Rabbi. Dan menjadi akad mulia pengorbanan seorang wanita yang ditinggalkan oleh suami di jalan Allah. Menjadi rukun haji sa'i lari kecil antara Safa dan Marwah. Ini yang sebenarnya setiap orang tiap tahun yang haji, yang umroh, semua haji akan menapaktilah sebagaimana yang dibuat oleh kita. Harus sebenarnya begitu hari ini. Baginda Rasulullah SAW bagaimana Siti Khadijah menjadi pendamping.
Ya. Waktunya singkat ibu sekalian. 13 tahun saja hari. Bagaimana si Khadijah menghabiskan segala-galanya untuk membantu perjuangan agama ibu sekalian. Ya. Sampai habis seluruhnya hari dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama tersebar ibu sekalian. Ya, sampai hari ini kita mendapatkan hidayahnya asbab pengorbanan. Dua hari ulama mengatakan seorang laki-laki yang dapat salam dari Allah langsung, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, telah habis segala-galanya hari ini. Maka malaikat telah datang dengan ribuan malaikat menyampaikan salam Allah salam kepada Abu Bakar Siddiq. Dan di kalangan wanita yaitu hari mulia Siti Khadijah mendapat salam daripada Allah Subhanahu. Inilah hari kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha bagaimana kita harus memperjuangkan iman ini. Bagaimana supaya iman senantiasa meningkat, amal ibadah kita semakin meningkat. Ya, kerinduan kepada kehidupan akhirat semakin nampak. Ya, dunia jangan dicintai akan dihancurkan. Ya, Allahumma alisa ila sa'il akhirah. Tiada kehidupan sungguh kehidupan akhirat yang pasti yang kemana. Ya, dunia sekedar jembatan saja. Sebagaimana orang mau menuju pulau ke tengah laut, laut untuk menjadikan jembatan sampai ke sana. Tetapi jangan sampai air laut masuk ke dalam perahu. Apabila air laut masuk ke dalam perahu, perahu akan tenggelam, tidak akan sampai ke tempat tujuan. Begitu juga dunia keperluan saja. Ya, jangan khawatir hal melihat semakin banyak harta untuk tidak digunakan di jalan Allah, untuk menyebarkan hidayah, tuntutannya banyak. Ya. Gunakan bagaimana harimau supaya tersebar hidayah. Ya, Siti Khadijah bagaimana harimau membantu perjuangannya Rasulullah. Mengingatkan suami kita harimau, bagaimana supaya segera keluar lebih lama. Ya, dan ini Allah perintahkan kita harimau. Ya, bagaimana supaya bergerak kita harimau. Nggak ada hal nabi Rasul yang dakwahnya enak-enak, nggak ada. Semua nabi Rasul bergerak, para sahabat bergerak. Ketika Haji Wada hatinya 124.000 sahabat Nabi, mereka bergerak seluruhnya. Yang hanya tinggal di kota Mekah Madinah hanya 10.000 saja. Itu juga orang-orang sakit, orang-orang ujur itu sekalian, yang tua-tua, yang lain semua bergerak. Maka sehingga agama tersebar hari ini. Maka sehingga hari ketika Haji Wada bergerak jemaah, maka ada orang-orang kembali, Bu, gimana katanya? Suami ibu berangkat nggak meninggalkan apa-apa. Maka wanita sambil mengatakan, yang mencari rezeki berangkat, tapi Allah yang rezeki tidak berangkat daripada aku. Begitu kayak gitu. Ya, kita juga harus belajar kan semuanya. Ya, kalau kita saya mau ditinggalkan setahun 2 tahun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting cukup aja di rumah. Ini bukan tawakal kepada Allah, ini tawakal kepada makhluk. Ya, Siti Maryam ketika mereka imannya dasar terus sekalian. Begitu Nabi Zakaria membuka kamarnya, di situ sudah ada buah anggur, masya Allah. Ya, dari mana? Maka Siti Maryam mengatakan ini dari Allah. Tapi ketika mereka harus diuji bahwa dia akan melahirkan hari Muhammad, kok mau melahirkan di zaman sama laki pun tidak pernah, kok ingin melahirkan? Mulai sedikit goyah, pada Allah berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Nabi Adam bisa jawab. Maka ketika sedikit harmonia, iman mulai goyah harmonia. Yang biasanya rezeki datang sekarang harus menggoyangkan harga pohon baru jatuh. Inilah hadir kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Allah telah muliakan kita ini harmonia. Maka kita harmonia usahakan. Bagaimana kita dorong suami-suami kita. Bagaimana supaya mereka harusnya bahwa kita ini adalah dai dan dai internasional. Siapkan suami-suami kita. Ya, dorong mereka harusnya. Ya, bantu mereka harusnya. Ya, bagaimana supaya yang belum begitu jauh mereka segera berangkat. Ya, yang belum ke IPB kita harusnya bagaimana segera harusnya. Secepatnya segera. Kebaikan itu harus segera itu. Wasyari'u segera harusnya. Ya, siapkan dorong. Ya, pernah terjadi Bu, ketika itu hari ada hamba pulang dari markas kok sedih. Istrinya tanya, Pak, kenapa pulang dari markas kok sedih? Bukan sedih. Iya, ini jemaah mau dikirim ke Amerika, rombongan sudah siap, sudah cukup. Dan satu orang belum cukup katanya bekal. Istrinya tanggap langsung, oh ini bapak ya, udah. Sekarang gini aja, itu ibu punya kalung gelang, insya Allah besok boleh bawa ke pasar itu.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka haji mulia itu hari jemaah itu berangkat. Ketika sedang bergerak hari mulia di Amerika hari mulia sedang asik sedang talim di masjid itu hari mulia, itu ada orang hari mulia, orang bule itu lihat. Kok asik kan dalam talim pun tidur, katanya ini nikmat, sama tidur aja susah. Aja dia masuk, dia tanya ini apa hari mulia, terus ini ada jemaah dakwah. Akhirnya orang itu masuk Islam. Ternyata ini orang kaya. Begitu harumnya akhirnya disampaikan, harumnya pulang ke keluarganya. Oh, istrinya menyambut. Semua istrinya masuk Islam. Belakang foto putih. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu nikmatnya mereka dalam Islam tadi, maka mengatakan kata istrinya, wahai suamiku, aku ingin memberikan hadiah katanya kepada keluarga yang telah menyelamatkan. Ya, akhirnya dia telah menyiapkan hal mulia, berlian yang begitu mahal. Maka akhirnya dia datang ke rombongan. Tolong katanya kami mendapatkan hidayah asbab rombongan. Oh, ini bukan saya. Ini ada satu orang tuh waktu berangkat katanya tapakutnya kurang. Ya, dari istrinya katanya yang telah menyiapkan, telah mengorbankan kalung tulangnya. Akhirnya itu dia berlian yang mahal tadi akan diberikan kepada suami itu. Dia nggak mau. Ini bukan pengorbanan saya. Ini adalah pengorbanan istri saya. Akhirnya mereka musyawarah. Mereka datang ke Pakistan hari mulia. Masyayikh pun tidak menerima, tidak mau menerima. Ini bukan pengorbanan kami. Ini pengorbanan seorang wanita yang mengorbankan hartanya. Akhirnya hari mulia tamu rombongan jumpa dengan seorang ibu yang telah mengorbankan kalung gelangnya hari mulia, menjadikan asbab hidayah hari mulia suatu keluarga kaya di Amerika. Mereka telah mendapatkan itu. Adik kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ibu punya potensi besar ibu sekalian. Dua khalifah besar hari mulia mendapatkan hidayah asbab wanita. Sayyidah Umar ibu sekalian, yang dikatakan kata Rasulullah SAW, apabila ada nabi selepas aku Umar yang akan menjadi nabi, dan dia mendapatkan hidayah asbab adik perempuan. Ini semuanya. Dan kemudian Sayyidina Utsman mendapatkan hidayah asbab bibi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pertama dakwah yang menerima ada seorang wanita ibu sekalian, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama syahid juga seorang wanita, Sumayyah radhiyallahu anha. Dan ketika hari ditargib harinya, Rasulullah SAW telah membentuk jemaah rombongan dakwah. Maka Rasul begitu pulang jemaah, dia mengatakan, saya akan mengirimkan rombongan hari yang memenuhi lautan. Langsung seorang wanita yang telah menyiapkan, siap menyambut takadzir. Ya Rasulullah, Ummu Haram radhiyallahu anha turut sertakan saya dalam rombongan dakwah ya Rasulullah. Kata Rasul, kamu termasuk ikut dalam rombongan. Ternyata ibu sekalian, masya Allah. Ketika kemarin kami di Turki dan di Siprus di situ hari mulia, dan kubur hari seorang wanita hari mulia, pejuang hari mulia, Ummu Haram radhiyallahu anha telah kuburnya ada di Siprus ibu sekalian. Mereka dalam rangka mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bergerak ibu sekalian. Tanda kita cinta kepada umat, risau kepada umat ini, kita bergerak ibu sekalian. Ya, menjadi pendamping kepada suami. Kapan suami ini kita hari mulia? Belum 4 bulan, segera dorong. Dia mau sama Allah Subhanahu wa taala, nangis malam sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah pilih suami saya, mudahkan suami saya untuk berangkat ini ya Allah. Karena kalau kita dakwah tinggi kedudukan kita insya Allah akan jadi asbab hidayah ibu sekalian. Ya. Ini hari mulia. Dakwah ini kerjanya para anbiya hari mulia. Akan sempurna agama dengan dakwah. Sahabat yang sebagian bertakuruk itu sekalian. Maka mereka hari mulia Allah telah ridho kepada mereka. Dan semua mereka sahabat dominan mereka di dakwah ibu sekalian. Ya. Bergerak mereka dakwah ibu sekalian. Ya. Maka haji mulia agama tersebar. Ya. Maka begitu haji mulia. Apabila kita ibu juga mendampingi suami hari mulia. Hari-hari risau kita hari mulia. Tidak usah risaunya dunia terus hari mulia, semakin risau dunia semakin keras hati orang. Nanti khawatir hari mulai ada dunia terus hatinya penuh dengan dunia. Mau sekatul maut hari mengucapkan la ilaha illallah berat nggak bisa. Ya. Kenapa hari mulia? Karena hatinya hari mulia seperti hari mulia, seperti mangkok wadah. Apabila mau diisi dengan kecap, apabila tersenggol tumpah keluar kecap. Apabila bisa diisi dengan sirup, apabila tersenggol tumpah sirup. Nggak mungkin diisi kecap keluar sirup. Begitu juga hati kita ini. Apa yang dimasukkan ke dalam hati kita? Ya.
Ini semuanya. Jadi hati ini punya 4 saluran. Pertama adalah penglihatan. Bapak yang banyak lihat akan masuk ke dalam hati kita. Yang kedua pikiran, kalau mikir dunia terus masuk ini hati. Diucapkan dengan mudah dunia hati mereka. Mau tidur pikir dunia hati mereka. Bukan gimana ini hati mungkin besok usaha malaikat Israel mau datang ke saya nih. Masya Allah begitu sih. Ini hari mulia, ini hari mulia. Ya, Allah akan berikan kelezatan kita, iman kita itu sekalian. Apabila hati kita, fikir kita, semua hari mulia dimasukkan dalam hati, memikirkan keselamatan kita, memikirkan keselamatan umat. Maka ibu sekalian kita hari mulia tidak ada lagi dengan cara dakwah ibu sekalian. Ya, Allah akan bimbing kita hari mulia, Allah akan jaga kita. Ya, akan dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah tidak akan mengecewakan dia hari mulia. Allah sangat rindu. Karena Allah sendiri pun dakwah, ya. Semua hari mulia, para anbiya, para rasul mereka hari mulia. Situ dia menghabiskan segala-galanya untuk menyebarkan agama. Maka ibu sekalian kita hari mulia, bagaimana ibu dorong suami kita. Ya. Di dalam buku catatan harian ibu itu bukan masalah hari mulia tetek bukan. Ditulis hari mulia. Di kamar kita dituliskan jadwal, ya, dakwah suami saya. Ya. Tiap tahun 4 bulan hari mulia bulan apa saja. Ketika jatuh tempo diingatkan sama ibu, Pak ini sudah jadwal Bapak. Kalau Bapak bergerak berapa juta hidayahkan. Ini seumat ya semuanya. Ya. Jangan masalah dapur diomongkan teh hari mulia can kebrianku. Tidak perlu itu hari mulia. Itu dengan otomatis Allah siapkan semuanya itu. Ya. Kemudian tiap bulan kita sudah mulai meningkat kita pengorbanan kita. Ya dulu kita setiap bulan 3 hari, sekarang sudah meningkat. Ya menjadi 10 hari kita hari mulai karena banyak takaja yang perlu kita sambut. Ya. Hadis melihat kita hari-hari juga kita bagaimana supaya sempurna. Ya untuk mendatangi jiran tetangga, ibu buat makanan kirim tetangga-tetangga kita. Ya. Hadirin kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malam Sabtu Ghazali, malam markas ibu sekalian, maka dorong suami Pak ini sekarang malam pertemuan hari raya Bapak akan jumpa teman-teman Bapak. Maka kita siapkan makanan ibu dari rumah yang mulia masak. Setiap hari kami sore bawa ke markas. Nanti ada tamu-tamu yang dari gunung yang jauh, Masya Allah. Kita dijamu dengan kita, Masya Allah. Ibu juga hadir ketika masak dengan zikir, Masya Allah. Dengan doa, maka Masya Allah orang yang makanan masakan ibu karena dengan zikir, akhirnya dia keluar 1 tahun ulama. Keluar 4 bulan, semua ini hasilnya. Ya. Maka kita malam markas mendorong suami kita. Ya. Siapkan berdingnya, siapkan masakan bawa dari rumah. Bawa tasilan kita hari mulia. Ini masyarakat kita menginginkan begitu sebenarnya. Sempurna kita ibu sekalian. Ya. Dan kemudian juga ibu-ibu setelah kita dakwah pulang menyempurnakan di rumah kita, taklim kita tingkatkan. Yang biasa setengah jam menjadi 3/4 ya, menjadi 1 jam, 1 jam setengah hari mulia. Semakin lama duduk taklim hari semakin firman-firman Allah Subhanahu sabda Rasulullah akan melekat ke dalam hati kita ini sebenarnya. Maka kita akan mudah untuk mengamalkan agama. Ini sebenarnya hari-hari dakwah 6 sifat kita hari di rumah kita. Ya, dan kita harus saling tazkir bagaimana kita harus melihat kita dai internasional. Bagaimana supaya ibu kita hari ini bisa bergerak ke seluruh penjuru dunia ini sekalian. Bergerak kita harus melihat. Ya, sempurnakan masturah. Setiap 3 bulan kita sempurnakan kita harus melihat. Setiap tahun minimal 10 hari. Jangan sampai kita harus melihat. Kita ibu yang ingatkan. Pak ini bulan ini kita hari ini sudah nisab. Tahun ini kita 10 hari atau 15 hari. Ini adalah tanda-tanda resul. Ya bukan hanya suami ngajak kita harus melihat. Tapi ibunya mereka ingatkan kita semuanya. Amal makominya ini Pak hari jualan Bapak. Ya bagaimana musyawarah halakah hari ini. Semua hari-hari itu ibuannya. Diingatkan kepada suami itu. Kalau masalah dunia mah bu nggak usah diajarin bah pintar. Ya ini semuanya. Coba kita lihat anak-anak kita musim bujuan hari bawa keresek. Ya nggak diajarin mereka. Tapi untuk agama ini hari mulia, bagaimana sempurna ini wujud perlu kita pengorbanan. Maka alhamdulillah semua alhamdulillah hari mulia. Ini jemaah dari Banten mereka sudah datang kepada kita. Maka kita perlu juga bentuk jemaah nih. Besok 3 hari lagi jemaah Banten sudah mau masuk lagi ke Bogor ini. Masya Allah. Kemarin malam tadi musyawarah sudah diputuskan. Ya dan nanti akan lagi muncul datang lagi jemaah Masturah dari Banten lagi ya hari mulia.
Nah ini kita harus melihat. Jadi kita pun dari Bogor ini kita perlu disiapkan. Ya, jadi hari mulia ibu-ibu sekalian yang mulia yang sudah di sebelum hari segerakan kita dibentukin. Ya, jemaah tunai kita harus mulai. Ya, dan kemudian juga bisa siapkan sekarang. Ibu-ibu yang pernah ke India, bagaimana gerak mereka di sana. Ibu diminta ke negeri-negeri yang lain, di Taiwan, Bu. Banyak kan mulia wanita-wanita Indonesia yang bekerja di sana. Kurang lebih 30.006 hat mulia orang wanita Indonesia di sana. Yang sudah hari sholat sudah ditinggalkan, sudah hari mulia. Maka perlu kita ibu-ibu berangkat datang dakwah kepada mereka, masya Allah. Hadirin kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapkan kita mulia. Ibu-ibu yang belum pernah 3 hari ataupun belum lagi nisab 3 hari sempurnakan. Ya kita besok kita membayar hidayah kita mulia. Jemaah 10 hari jemaah mulia. Sehingga jemaah Banten kita hari mulia pulang nanti membawa jemaah. Ini jemaah yang sukses. Semoga Allah berikan kepahaman kekuatan kepada kita sekalian. Dan kita dakwah bukan 10 hari sebetulnya menjadikan dakwah maksud hidup kita. Kita menjadi pendamping kepada suami kita. Bagaimana kita senantiasa mendorong, mengingatkan kita hari mulia. Ya, suami-suami kita sempurna mereka menyambut takaja-takaja agama. Maka sekarang mohon kepada ibu di dalam dari Banten ini, silakan ikhtiar kepada ibu-ibu yang ada di dalam kita ini hari mulia. Ya, bagaimana supaya besok terbentuk jemaah tunai. Dan juga bagaimana supaya setiap rumah kita sempurna, ya. Rumah-rumah kita sempurna dengan 5 amal, ala kata dunia hari mulia. Ya, ada musyawarah kita di rumah kita hari mulia. Bagaimana supaya rumah kita menjadi asbab hidayah. Maka dulu para sahabat tidak ada madrasah, tidak ada pesantren, tapi dari rumah keluar mereka hafiz dan hafizah, alim dan alimah itu sekalian. Maka kenapa artinya? Karena rumah-rumah mereka telah hidup di suasana agama. Maka sekarang ibu sekalian dimohon kepada ibu sekalian, silakan ya ibu-ibu yang mulia tazkir suami kita yang belum kita mulia ke negeri jauh, yang belum pernah ke IPB segera kita mulia, bukan dengan uang. Jangan kita ingat tazkir ingatnya dompet. Kita ini miskin, Allah yang kaya sekalian. Nabi kan yakin dengan mahal, dengan harta, yakin dengan amal. Ya kita demo, kita buat amalan tawajud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal mulia. Banyak teman-teman kita, masya Allah, ibu orang miskin, tapi yang bergerak ke negeri-negeri lainnya yang Allah pilih mereka. Maka sekarang mohon kepada ibu sekalian hari ya dengan kesungguhan kita, bagaimana kita rayu suami kita, dorong suami kita. Kalau perlu mereka tafakur tidak ada, kita akan korbankan. Apa yang ada kita korbankan. Maka ini akan menjadikan asbab turunnya hidayah. Maka sekarang silakan ibu sekalian, boleh ke jemaah tazkir Banten silakan. Ya, yang suaminya belum bisa ini diingatkan hari mulai segera. Dan kemudian juga akan dibentuk jemaah masturah, masya Allah. Silakan ibu sekalian. Ya, silakan. Nanti kalau setelah selesai tazkir dikeluarkan, tazkir akan disuarakan. Baru kita doa.